Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengambil sebuah instansi atau perusahaan yaitu Rumah Sakit Pitalaya. Bisa dilanjut? Dan di sini ada anggota dari kelompok 4 tersendiri, yaitu ada Raffi Ahmad Firdaus, ada Firdaus Alhamid, Feruzia Mela Fatina, dan Anissa Fatimatu Zahro. Bisa dilanjut? Yang pertama yaitu latar belakang. Rumah Sakit Vitalaya awalnya didirikan sebagai rumah bersalin Vitalaya pada tahun 1998. Telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam perjalanan sejarahnya, pada masa awal fasilitas yang tersedia masih terbatas. Namun, rumah bersalin ini memiliki fokus yang jelas pada pelayanan kesehatan ibu dan proses melahirkan. Rumah sakit ini didirikan oleh PT Vitalaya Medica. Tujuan utama rumah sakit ini adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas di Pamulang. Dan pada tahun 2012, Rumah Bersalin Vitalaya resmi bertransformasi menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Perubahan status ini menandakan peningkatan kapasitas dan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif mencakup berbagai aspek kesehatan pada ibu dan anak. Bisa dilanjut? Baik, saya akan menjelaskan tentang value chain. Yang pertama ada support function, yang pertama ada recruitment, di mana pemilihan vendor terpercaya untuk obat, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung, negosiasi kontrak jangka panjang untuk efisiensi biaya. Yang kedua ada teknologi manajemen, yaitu pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk kelolaan data pasien investasi pada teknologi medis terkini. Terus ada human resource management, yaitu rekrutmen dokter spesialis kandung, anak, dan tenaga medis terlatih, program pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan. Terus ada infrastruktur, yaitu manajemen rumah sakit, strategi, tata kelola, dan evaluasi kinerja, sistem keuangan transparan untuk operasional yang sehat. Berikutnya ada prima function, yaitu inward logistiknya itu pengadaan obat-obatan, perlunya peralatan medis, dan kebutuhan operasional. Terus ada kerjasama dengan pemasok farmasi dan distribusi alat kesehatan, penyimpanan bahan medis di gudang sesuai standar sterilitas dan keamanan. Yang kedua ada operation, yaitu proses pelayanan medis, pemeriksaan, konsultan, persalinan, operasi sesar, dan rawat inap. Terus ada pemakaian teknologi modern untuk diagnosa. Terus ada protokol kontrol infeksi dan standar keamanan pasien. Terus ada yang ketiga ada outbound logistik, yaitu penyimpanan hasil laboratorium, resep obat, dan informasi tindak lanjut ke pasien. Pelayanan administrasi pasien yang efisien. Terus ada interaksi sistem IT untuk rekam medis elektronik. Selanjutnya yang keempat ada marketing and sales. Mereka ini promosi layanan kesehatan melalui media sosial, website, dan komunitas ibu dan anak. Edukasi kesehatan melalui seminar, webinar, dan kampanye kesehatan. Setelah itu ada program loyalitas untuk pasien tetap seperti diskon dan paketan pemeriksaan rutin. Yang kelima ada service, yaitu ada pelayanan pasca perawatan konsultasi lanjutan, hotline 24 jam. Terus ada pelayanan psikologi bagi pasien ibu dan anak. Setelah itu ada survei kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada teknik pengambilan data. Di sini ada wawancara, yaitu subjeknya HRD rumah sakit. Pelaksanaannya A. Menyusun daftar pertanyaan yang relevan terkait proses bisnis utama, seperti pengadaan, pelayanan pasien, dan logistik. B. Melakukan wawancara secara tatap muka atau virtual untuk mendapatkan informasi kualitatif mengenai kendala, waktu pelaksanaan, biaya, dan efisiensi proses. Outputnya itu data persepsi dan pengalaman subjek terkait efisiensi waktu, fleksibilitas proses, dan pengelolaan biaya.
Kedua, ada pengumpulan informasi dari website. Subjeknya informasi yang tersedia secara publik tentang RSIA Vitalaya. Pelaksanaannya A. Melakukan pencarian melalui website resmi dan sumber daring lainnya yang relevan. B. Mengidentifikasi data pendukung seperti profil layanan, statistik, dan inovasi yang dilakukan oleh rumah sakit. Outputnya yaitu informasi sekunder yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses bisnis dan strategi RSIA Vitalaya. Data yang diperoleh melalui metode di atas akan dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada proses portofolio. Jadi kami sudah menentukan ada 6 proses bisnis yang sekiranya kita bisa teliti untuk kita jadikan BPNN dan lainnya. Yang pertama di sini ada pengelolaan data pasien dan administrasi dengan acuannya itu adalah important high dan health-nya itu poor. Lalu ada pendaftaran pasien, importance-nya lumayan high, health-nya itu juga lumayan. Lalu ada penjadwalan janji ketemu dengan dokter, untuk health-nya itu di poor dan juga dengan importance-nya sama. Lalu ada pemeliharaan fasilitas medis dan peralatan radiologi. Di sini health-nya itu good dan importance-nya low. Lalu manajemen keluhan pasien dan tindak lanjut itu visibility-nya tinggi dan juga importance-nya tinggi. Dan terakhir ada sistem follow up dan pengaturan lanjutan. Overall paling tinggi adalah proses bisnis, sistem follow up, dan pengaturan jadwal lanjutan. Selanjutnya kita akan membahas BPNN. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan proses bisnis tentang diagram BPM pendaftaran pasien. Yang pertama, aktornya ada dua, yaitu pasien dan resepsionis. Yang pertama, pasien mendaftar. Kedua, pasien disambut oleh resepsionis. Setelah itu, resepsionis meminta pasien untuk mengisi data diri. Jadi dari resepsionis mengirimkan ke pasien untuk mengisi data dirinya, yaitu seperti identitas diri, riwayat, dan keluhan utama. Setelah itu, pasien mengirimkan menerima data diri dari kita menerima data diri dari pasien. Setelah itu dimasukkan dalam dokumen, yaitu data pribadi pasien. Setelah itu ada gateway yang dimana apakah pakai asuransi. Jika pakai asuransi akan memverifikasi nomor polis, jenis layanan, dan masa berlaku asuransi. Nah, kalau tidak itu kita cuma langsung lewatin aja. Setelah itu pasien ini apakah pasiennya itu lama atau baru. Nah, jika baru akan membuat nomor rekam medis baru. Kalau lama akan memperbarui datanya. Jadi kayak di sini ada juga dikasih lihat dokumen data akses dan data pasien. Setelah itu ada lagi gateway yang dimana semua data diverifikasi. Setelah membuat nomor rekaman medis dan memperbarui data bakal diverifikasi. Setelah itu dari resepsionis akan mengirimkan biaya pendaftaran ke pasien. Pasien akan menyelesaikan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan metode yang dilakukan. Setelah itu, pasien akan menyelesaikan biaya pendaftaran. Terus tuh proses administrasi selesai. Setelah itu, pasien akan diberikan jadwal konsultasi. Jadi dari resepsionis akan memberikan pasien jadwal konsultasi. Setelah itu ada datanya juga. Lanjut untuk mengirim dari resepsionis mengirim bukti pendaftaran ke pasien. Setelah itu pendaftaran pasien selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada diagram follow up atau periksa lanjutan. Pertama ada pasien, dokter, dan administrasi. Dimulai prosesnya itu menjalani konsultasi, yaitu pasien selesai melakukan konsultasi, menentukan kebutuhan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, itu ada dokumennya itu hasil konsultasi. Selanjutnya mencatat detail follow up. Setelah itu ada hasilnya, hasil follow up masuk ke database rumah sakit. Selanjutnya apakah jadwal sudah ditentukan? Jika sudah, dia akan mengirim
mengirim jadwal follow up, dan sekaligus memberitahu pasien jadwal follow up secara lisan. Kalau belum, dia akan melakukan penjadwalan ulang, terus menunggu 2 hari sebelum jadwal follow up, lalu mengirimkan detail janji temu follow up ke pasien, dan pasien mengirim konfirmasi. Selanjutnya yaitu melakukan verifikasi. Nah, di sini ada yang melakukan konsultasi. Yang kedua itu menghubungi pasien untuk mengetahui. Kalau misalnya dia nggak ada konfirmasi, dia akan menghubungi pasien untuk mengetahui alasan, terus menerima alasan dari pasien, selanjutnya menjadwalkan ulang sesuai waktu luang pasien dan ketersediaan dokter. Nah, selanjutnya ada rekomendasi tindak lanjut tambahan atau menyatakan perawatan selesai, yaitu ada data pasien diperbarui dokumennya. Selanjutnya ada pasien memberikan umpan balik melalui survei, dia akan menghasilkan survei layanan dan masuk ke database follow up. Setelah semuanya proses follow up selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada BPMN untuk proses bisnis penjadwalan janji temu dengan dokter. Yang pertama dimulai dari menerima permintaan janji temu. Dan di sini sebenarnya ada 3 aktor ya. Aktor eksternalnya sebagai pasien, internalnya dari resepsionis dan dokter. Tadi dimulai dari menerima permintaan janji temu dari pasien ke resepsionis, lalu memverifikasi ketersediaan dokter. Dan di sini sebelumnya dokter juga sudah menyiapkan janji temu ke resepsionis. Jadi sudah terintegrasi jadwal dokter dengan yang resepsionis sediakan kayak gitu. Lalu di sini ada gateway-nya ya, kalau memang dokter tersedia, si resepsionis bakal mengatur jadwal janji temu, misalnya untuk hari Rabu kayak gitu, lalu mengirimkan informasi jadwal ke resepsionis. Lalu setelah itu ke pasien maksudnya. Lalu pasien di sini akan mengirimkan kembali konfirmasi tersebut. Jadi kalau ketersediaan dokter nggak ada, ini bakal terjadi looping. Lalu selanjutnya itu ada aktivitas mencatat janji temu yang dilakukan oleh resepsionis dan akan terbentuk data objek jadwal janji temu dan masuk ke dalam database si Vitalaya. Lalu ada aktivitas mengingatkan pasien tentang jadwalnya. Sini ada gateway lagi, di mana kalau apakah pasien perlu mengubah jadwal, kalau tidak, itu menetapkan jadwal yang udah ada, dan kalau memang mau mengatur jadwal yang baru, akan kembali ke verifikasi ketersediaan dokter. Lalu selanjutnya akan menginformasikan tentang jadwal pasien ke dokter, lalu si dokter menerima informasi tentang janji temu, lalu melayani keluhan pasien dan menyusun laporan bulanan. Setelah itu proses penjadwalan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagram BPMN manajemen keuangan rumah sakit. Di sini terdapat melibatkan 4 aktor utama, yaitu ada pasien sebagai aktor eksternal, lalu ada petugas pendaftaran, ada akuntan, dan manajemen keuangan. Proses dimulai ketika pasien menerima layanan medis di mana biaya layanan dicatat oleh sistem dan diberikan kepada pasien oleh petugas pendaftaran. Lalu, pasien melakukan pembayaran yang diproses oleh petugas pendaftaran yang mencatat data transaksi ke dalam sistem dan memberikan tanda bukti pembayaran. Lalu, data transaksi tersebut diteruskan ke akuntan yang mencatatkan semua pembayaran ke dalam pembukuan serta mengelola piutang pasien yang belum lunas. Selanjutnya, akuntan menyusun laporan bulanan dan menghitung kewajiban pajak berdasarkan data yang dikumpulkan. Lalu, laporan bulanan ini dikirim kepada manajer keuangan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan rumah sakit. Manajer keuangan menyusun anggaran tahunan dan memastikan pengelolaan biaya operasional sesuai dengan anggaran.
Manajer keuangan mengatur investasi rumah sakit untuk meningkatkan aset dan menyusun laporan keuangan tahunan. Lalu proses ini ditutup yang memvalidasi semua data transaksi dan laporan keuangan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di slide terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis, proses bisnis existing di RSIA Vitalaya telah mencerminkan penerapan BPMN pada level dasar. Namun, masih terdapat peluang perbaikan pada beberapa alur yang dapat meningkatkan efisiensi. Misalnya, proses pendaftaran dan verifikasi data pasien dapat otomatisasi lebih lanjut untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Pengalaman memodelkan proses bisnis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya representasi visual dalam mendukung perbaikan operasional. Sebagai seorang bisnis analis, kemampuan untuk menganalisis kebutuhan, memetakan alur kerja, dan merekomendasikan solusi berbasis BPMN menjadi keterampilan yang sangat berharga. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.